Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin berat ya, dalam artian gini. Gua akan ngasih tahu kenapa kalian itu jangan sampai pacaran sama cewek yang punya banyak mantan. Banyak sekali di antara kalian itu yang mungkin pengen jadi pahlawan gitu, pengen memperbaiki cewek yang rusak. Tapi saran gue, tinggalkanlah hal tersebut, bro. Gue tahu lo semua itu pengen jadi pahlawan gitu untuk cewek gitu. Lo pengen jadi cowok yang pengertian, yang bisa menerima masa lalu cewek lo, seberat apapun itulah. Tapi lo harus dengerin baik-baik, bro. Karena cewek yang mantannya banyak, yang udah terlalu sering dipakai, bukan hanya sekedar punya masa lalu, itu sebenarnya nggak worth it untuk kalian perjuangkan. Lo harus tahu, bro, cewek-cewek yang seperti ini biasanya itu punya beban psikologis yang belum selesai. Dan kalau lo nggak paham psikologi, maka itu semua akan bikin kalian itu jadi kacau balau. Nah, alasan pertama kenapa cewek yang punya banyak mantan atau sering dipakai sama cowok lain itu berbahaya adalah yang pertama gini, bro. Cewek yang punya banyak mantan itu otomatis dia itu bakalan punya banyak trauma yang belum sembuh. Atau istilahnya dalam psikologi adalah emotional baggage. Dalam psikologi, orang yang sering menjalin hubungan yang gagal dengan orang lain biasanya membawa sisa luka atau trauma dari hubungan yang sebelumnya. Bayangin aja kalau misalnya lo itu pacaran sama cewek yang mantannya ada udah 10 gitu, maka setiap masing-masing cowok itu biasanya akan ngasih satu luka. Otomatis kalau 10 mantan, 10 trauma, 10 luka yang berbeda-beda. Bayangin aja lo harus ngobatin 10 luka ini. Padahal ngadepin satu cewek aja dengan satu drama aja itu susahnya bukan main kan kadang-kadang. Apalagi lo harus ngobatin 10 trauma. Ditambah lagi banyak orang yang gak paham psikologi. Gimana caranya lo bisa ngobatin 10 luka tersebut, bro? Dan lo tahu nggak siapa yang akan dihukum oleh semua trauma itu? Ya benar banget, itu adalah kalian sendiri. Cowok berikutnya yang bahkan nggak tahu apa-apa soal masa lalunya akan menjadi pelampiasan. Dan kalau kalian masih ngejar-ngejar cewek yang punya banyak mantan, maka bersiaplah untuk dijadikan pelampiasan sama cewek. Misalnya ada cewek yang punya trauma, dia itu diselingkuhin. Biasanya dia bakal dikit-dikit overthinking. Lo telat balas dia bisa panik, dia bisa marah-marah gitu. Hal itu bisa terjadi karena apa? Karena trauma dia dulu pernah diselingkuhin. Yang kedua, punya banyak mantan itu biasanya harga diri cewek itu makin menurun. Mungkin dia bakal makin cantik gitu, mungkin dia bakal makin bohai. Karena apa? Karena cewek tahu dan paham, oh cowok itu sukanya yang seperti ini. Akhirnya dia dandan, akhirnya dia memperbaiki tubuhnya. Tapi secara tidak langsung harga dirinya dia itu bakalan terus menerus tergerus dan terus menerus menurun. Karena apa? Karena dia merasa selalu gagal. Dan lo tahu sendiri kan, cewek itu gampang banget tersentuh masalah emosional. Bayangin aja kalau cewek ini punya 10 mantan atau 5 mantan aja lah. Berarti dia itu udah gagal selama 5 kali. Dan cewek itu kan cenderung lebih defensif daripada cowok. Sehingga harga dirinya biasanya akan sedikit demi sedikit menurun. Di mata masyarakat juga, lo tahu sendiri, cewek yang punya banyak mantan itu pasti akan dinilai sebagai cewek yang nakal gitu. Tapi beda cerita dengan cowok. Cowok itu makin banyak mantannya, dia itu di mata masyarakat, di mata tongkrongan, itu nilainya malah makin tinggi. Karena gini, dari sudut pandang orang itu cowok yang punya banyak mantan berarti dia itu jago mempermainkan perempuan. Padahal kalau di sisi yang lain ya, kalau kita secara normatif ya sebenarnya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Tapi karena kita sedang membahas cewek ya kita nggak bahas cowok gitu. Tapi faktanya adalah cewek ini kalau makin banyak mantan, dia itu biasanya akan makin turun harga dirinya. Mungkin secara langsung atau secara kasat mata dia seakan-akan percaya diri, tapi di dalam lubuk hatinya yang terdalam dia itu merasa nggak berharga. Karena apa? Karena dia sering dipakai sama cowok lain. Ibarat kata dia itu adalah sebuah gembok, tapi
lubangnya udah bisa dibuka sama kunci-kunci yang lain. Jadi satu gembok bisa dibuka dengan banyak kunci. Otomatis dia akan tergerus dan tidak berharga. Tapi beda cerita dengan cowok. Cowok itu kalau punya banyak mantan, ibarat kata satu kunci bisa membuka 10 gembok. Hebat nggak tuh? Dan alasan yang ketiga kenapa kalian itu harus menghindari cewek yang punya banyak mantan adalah kemungkinan besar cewek kalau punya banyak mantan dia itu benar-benar dipakai. Ibarat kata nih dia punya 5 mantan. Mungkin mantan 1, 2, 3-nya nggak pernah make dia. Tapi bisa jadi mantan keempat atau mantan kelima udah make dia. Dan lo cuman dapetin bekasnya doang. Dan kalau cewek ini pernah dipakai sama cowok yang berbeda-beda, maka kemungkinan penyakit menularnya itu juga akan sangat tinggi, bro. Jadi jangan sampai kalian itu punya cewek yang seperti ini atau ngejar-ngejar cewek yang seperti ini. Secantik apapun cewek tersebut, kalau mantannya banyak dan pernah ada indikasi dia dipakai, lebih baik langsung tinggalin aja, bro. Nah mungkin kalian akan bertanya, bro kalau dia udah punya mantan 1-3 gimana? Ya lo harus tetap pilah-pilah, bro. Bukan berarti kalau dia punya mantan itu langsung dia jelek, enggak. Yang gue bahas di sini adalah punya banyak mantan. Artinya mantannya itu udah banyak, udah lebih dari 3 bahkan lebih dari 5. Itu yang gue maksud. Dan kalaupun lo punya cewek yang mungkin mantannya banyak tapi dia itu bersih dan dia nggak punya trauma, maka cewek ini tetap berharga dan boleh kalian follow up. Worth it untuk kalian perjuangkan. Tapi kalau cewek ini punya banyak mantan dan punya banyak indikasi hal-hal negatif, lebih baik langsung putusin. Nggak usah kejar-kejar dia, bro. Lebih baik lo cari cewek lain yang masih bersih, yang istilahnya tuh masih sehat lah. Alasan yang keempat adalah cewek yang punya banyak mantan itu pasti punya ekspektasi yang sangat tinggi. Biasanya cewek itu akan membandingkan mantan satu dengan mantan yang lainnya. Kalau misalnya mantan pertama itu dia itu bawa mobil Avanza, ya biasanya mantan yang kedua atau pasangan yang selanjutnya harus lebih dari itu. Karena apa? Karena biasanya cewek itu cenderungnya istilahnya mereka membanding-bandingkan, wah dulu mantan aku pakai Avanza, aku harus nyari lah mobil yang Civic atau mungkin aku nyari yang Fortuner dan lain sebagainya. Dan mantannya ini mungkin nge-treat dengan cara yang beda-beda. Dia pernah diajak ke pantai, dia pernah diajak ke restoran yang mewah gitu, dan kemudian dia PDKT sama elo, dan elo cuman ngajakin dia makan di pinggir jalan. Otomatis secara alam bawah sadar cewek akan membandingkan elo dengan mantannya, bro. Dan itu biasanya akan jadi drama. Bayangin aja dia selalu di-treat ke restoran yang mahal dan elo karena mungkin duitnya lagi mepet, elo ajak dia makan di pinggir jalan. Otomatis cewek itu pasti akan menilai elo rendah. Karena apa? Karena ekspektasinya tinggi. Dia sudah punya banyak mantan, dia sudah punya banyak pengalaman. Otomatis elo akan menanggung beban ekspektasi yang sangat tinggi, bro. Dan itu nggak sehat kalau duit kalian itu tipis dan mepet. Dan yang selanjutnya adalah kalau dia itu punya banyak mantan, maka ini mengindikasikan bahwa cewek ini gampang bosen. Bisa jadi dia ini adalah seorang player, dimana cewek ini gonta-ganti pasangan bukan karena dia diselingkuin atau dihianatin sama cowoknya, tapi karena dia memang seorang player. Dia adalah cewek yang cenderung dia itu bosen gitu. Jadi dia pengen memakai cowok untuk dimanfaatkan. Entah itu dimanfaatkan uangnya, perhatiannya, atau waktunya. Dan cewek seperti ini memang benar-benar ada. Ya mungkin kalian sering dengar lah, cewek-cewek player itu dikategorikan sebagai gold digger, ani-ani, mungkin simpanan, dan lain sebagainya lah. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau misalnya cewek ini cerita ke lo, dulu aku punya banyak mantan loh, mantan aku A, B, C, D, dan dia bangga menceritakan mantan-mantannya ke lo, itu adalah indikasi kalau dia itu sebenarnya player. Jadi kebanyakan cewek-cewek player itu bahkan mereka itu tidak sadar kalau tindakan mereka itu salah gitu. Dalam artian ya otomatis kan dia memanfaatkan cowok gitu, dia nggak mikir bahwa itu adalah tindakan yang salah.
Karena apa? Ya karena dia adalah cewek player. Dia hanya mencari sensasi, dia hanya mencari kesenangan semata. Dia benar-benar tidak mencari hubungan yang langgeng. Karena apa? Ya dia hanya memanfaatkan seorang pria. Nah di sini gue juga akan menambahkan ciri-ciri cewek yang traumatik itu gimana. Ciri-ciri cewek yang traumatik adalah ketika lo nanya tentang mantan, dia nggak mau jawab. Itu adalah salah satu ciri cewek yang traumatik. Contoh lain misalnya ketika lo nanya tentang keluarga, nanya hal-hal yang mungkin agak privasi, dia nggak mau jawab. Itu udah tanda kalau cewek itu adalah cewek yang traumatik. Dia menyimpan luka, dia menyimpan dendam pada masa lalunya. Nah sekarang lo udah tahu ciri cewek player itu seperti apa dan ciri cewek yang traumatik itu seperti apa. Bisa jadi bro, cewek itu hanya punya satu mantan tapi dia itu bisa jadi traumatik. Nah kalau gue pribadi, gue akan sangat menghindari cewek-cewek yang traumatik. Tapi di sisi lain, gue juga memberikan kesempatan sama cewek ataupun istilahnya seorang wanita yang punya banyak mantan. Asalkan dia itu bersih dan dia itu tidak punya luka batin atau traumatik. Hal yang paling esensial dari seorang wanita itu adalah masa lalunya dia. Kalau dia punya masa lalu yang bagus, dia nggak punya luka batin, maka cewek ini akan sangat ramah. Dia nggak bakalan jijik sama lo. Dia itu gampang diajak hangout gitu. Dia juga mau gandeng tangan lo. Cewek kalau dia itu punya luka batin, traumatik, dia itu susah untuk percaya sama cowok. Dia susah untuk disentuh, dia susah untuk dipandang. Dia bakal susah untuk lo gandeng. Dia tuh bakalan banyak overthinking, susah diajak jalan, dan juga dia kebanyakan drama. Itu adalah ciri-ciri cewek yang traumatik. Nah kalau misalnya kalian itu PDKT-nya masih sama cewek-cewek yang insecure, cewek-cewek yang susah diajak jalan, susah disentuh gitu, maka ada dua kemungkinan. Pertama, kalian itu insecure dan kalian juga punya luka batin sehingga kalian menarik cewek-cewek yang serupa. Alasan yang kedua adalah karena kalian belum tahu ilmu romansa sehingga lo itu seakan-akan PDKT-nya sama cewek yang random, dalam artian lo nggak bisa membedakan cewek ini worth it untuk lo perjuangin atau tidak. Nah kalau kalian ingin menemukan jawabannya, kalian bisa membaca ebook dari Pria Bertumbuh atau langsung aja konsultasi sama gue gratis. Kalian bisa membeli ebook dan juga konsultasi sama gue. Linknya dan nomor gue ada di video ini. Jangan lupa bagikan video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Salam Pria Bertumbuh dan sampai jumpa di video yang berikutnya.